Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Pradana Rahmat Putra. Kemudian ada teman saya yang bernama Sultan Ismidia Dullah dan satu lagi Muhammad Rizky Alfiusni. Saya ingin menjelaskan tentang luka. Para nelayan sungai ada yang menangkap ikan menggunakan alat yang bernama luka, di mana alat ini terbuat dari rotan yang dimana nanti ikan akan masuk ke dalamnya dan tidak dapat keluar lagi. Biasanya luka ini digunakan oleh masyarakat pedesaan untuk menangkap ikan di sungai. Kemudian konteksnya memberikan notifikasi kepada nelayan jika ikan sudah masuk ke dalam perangkat dan beberapa ikan yang masuk ke dalam perangkat. Jadi selama ini luka ini jika ada ikan masuk, nelayan tidak tahu dan harus mengangkat luka ini satu persatu. Nelayan tidak tahu walaupun luka ini kosong, jadi tetap diangkat. Itu mungkin akan membuang waktu nelayan. Kemudian masalahnya yang dialami jika perangkat luka masih kosong dan nelayan mengeceknya itu akan membuang waktu nelayan. Maka dari itu kami berinisiatif untuk membuatkan perangkat pada luka ini. Jadi ketika ada ikan yang masuk, maka akan memberikan notifikasi kepada nelayan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh kawan saya. Jadi kondisi sekarang adalah nelayan masih mengecek secara manual apakah luka tersebut sudah terisi oleh ikan atau belum. Kenapa solusi sekarang tidak layak? Karena akan menyusahkan nelayan dalam mengecek perangkap luka. Jika luka belum terisi ikan, maka akan menyusahkan nelayan dalam mengecek luka. Kenapa penting untuk diselesaikan? Karena akan memudahkan nelayan sungai yang menggunakan luka jika ikan sudah masuk ke dalam perangkat dan dapat mengetahui bahwa berapa ikan yang sudah terperangkap dalam luka. Berapa ikan yang telah terperangkap dalam luka tersebut akan dikirimkan notifikasi melalui SMS gateway. Jadi solusi yang ditawarkan adalah sebuah alat yang menggunakan sensor, di mana alat ini akan memberikan notifikasi pada nelayan sungai jika terdapat ikan yang sudah masuk ke dalam perangkap luka dan berapa ikan yang masuk ke dalam perangkap tersebut. Notifikasi yang digunakan adalah SMS gateway. Jadi di literatur review yang pertama, jadi masalah yang menjadi fokus adalah efisiensi serta manajemen waktu yang sangat diutamakan dalam berbagai bidang, mendorong manusia untuk selalu berinovasi dalam berbagai bidang, khususnya ilmu dan teknologi, menciptakan sesuatu yang lebih efisien dan praktis. Untuk mendukung itu semua, dibuatlah alat perhitungan mobil secara otomatis. Permasalahan atau wawasan yang diberikan adalah perangkat yang menampilkan informasi pada pengemudi kendaraan, sehingga pengemudi yang akan memarkir kendaraan dengan mengetahui jumlah maksimal kendaraan yang ada di tempat parkir. Jadi keunggulan yang didapatkan adalah dengan menggunakan sensor ultrasonik sebagai sensor dan microcontroller ATM Mega 8535 sebagai pemrosesnya. LCD yang digunakan untuk penampilan informasi dan buzzer sebagai penghantar bunyi. Jadi kelemahan yang dipaparkan di sini adalah tidak dapat mengetahui jenis kendaraan apa saja yang telah masuk dan tidak dapat mencatat plat nomor kendaraan, sehingga masih diperlukan bantuan dari manusia untuk mencatatnya secara manual. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Alfiusni dan saya akan meneruskan presentasi rekan saya sebelumnya. Nah, masalah menjadi fokus ini di literatur review kedua. Nah, setiap hari di pabrik-pabrik besar menggunakan proses otomatisasi, mesin akan bekerja selama 24 jam. Dan selama rentang waktu tersebut akan ada peluang terjadinya produksi benda yang mengalami kecacatan. Nah, biasanya barang-barang tersebut akan dihitung sebelum didistribusikan. Nah, saat ini telah banyak memang mesin yang melakukan proses perhitungan terhadap benda-benda yang diproduksi. Nah, akan tetapi mesin tersebut
belum mampu membedakan kondisi barang, apakah barang tersebut baik atau tidak. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pencipta dari produk ini membuat aplikasi sensor ultrasonik untuk sistem penghitung jumlah barang otomatis. Dengan sistem yang dibuat, dapat mendeteksi benda dan membedakan benda sesuai kondisi kerusakan benda, apakah benda tersebut baik ataupun benda tersebut rusak. Nah, selanjutnya, keunggulan yang didapatkan yaitu sistem ini memanfaatkan microcontroller sebagai pengolah data untuk menghitung benda. Nah, sistem ini memanfaatkan sensor ultrasonik, fotodioda, dan sensor inframerah. Pada sistem ini terdapat perangkat tambahan, yaitu pemisah barang rusak dengan memanfaatkan motor servo DC. Nah, akan tetapi sistem ini juga tidak sempurna. Kekurangan sistem ini karena menggunakan sensor ultrasonik, maka rawan sekali terjadinya interferensi atau gangguan antar sensor karena sensornya berdekatan dengan waktu akses yang terbatas. Karena seperti yang kita tahu, sensor ultrasonik ya ini mendeteksi benda apapun yang ditaruh di depan dia. Kemudian kita lanjut ke literatur review berikutnya, yaitu masa yang menjadi fokus adalah aplikasi fotodioda sebagai penghitung jumlah produk berbasis Arduino Uno. Dan kemudian untuk mengaplikasikan sensor sebagai penghitung jumlah produk. Nah, permasalahan yaitu tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penghitungan jumlah produksi dituntut memiliki nilai yang tinggi. Nah, pabrik harus beroperasi secara efektif dan dapat memenuhi tingkat kebutuhan produksi yang ditargetkan. Nah, jadi kalau bisa dibilang semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang juga produsen. Nah, keunggulan yang diharapkan ini, dia mempermudah perhitungan jumlah produk. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam perhitungannya dan sistem penghitungan barang untuk industri. Kemudian kelemahan dari sistem ini adalah alat ini tidak dapat riset sendiri sehingga harus diprogram agar alat bisa diriset secara otomatis. Nah, kemudian ini adalah competitive audit antara produk kami dengan produk yang lain. Nah, yang pertama, deteksi ikan dalam luka. Nah, untuk sensornya sendiri kami masih berunding, akan tetapi ada kemungkinan menggunakan sensor Hall dan load cell juga, atau bisa juga menggunakan sensor inframerah. Kemudian fitur tambahan dari produk kami adalah notifikasi SMS gateway. Karena untuk nelayan-nelayan kecil, SMS lebih mudah diakses karena tidak memerlukan biaya internet. Dan untuk perangkat yang bisa menerima SMS itu cukup terjangkau, mulai dari 100.000 ke atas. Kemudian kami memang menargetkan nelayan kecil. Kemudian produk yang kedua adalah deteksi objek pada pusat perbelanjaan dengan menggunakan sensor ultrasonik. Fitur yang ditawarkan adalah layar LCD untuk mengelola informasi. Itu fitur tambahannya. Kemudian target penggunanya adalah pengembang dan pemilik pusat perbelanjaan. Kemudian yang ketiga adalah deteksi tempat parkir yang menggunakan sensor LDR. Fitur tambahannya adalah sinkronisasi antara portal dengan display. Sehingga ketika display menampilkan penuh, ya portal tidak akan membuka. Nah, kemudian target penggunanya adalah pengembang dan pemilik fasilitas. Kemudian penghitung benih lele, dia menggunakan sensor fotodioda dengan fitur tambahannya layar LCD untuk mengelola informasi. Ditargetkan untuk peternak lele. Kemudian ada juga produk penarik tangkapan ikan secara otomatis yang menggunakan sensor load cell dan Hall effect. Nah, sensor load cell ini dia berguna untuk menimbang berat ikan yang masuk ke dalam jaring tersebut. Dan ketika sudah sampai ke 5 kg, maka jala tersebut akan ditarik. Hall effect ini sendiri, dia menggunakan sistem magnetis juga untuk mendeteksi apakah ikan ada masuk atau tidak. Kemudian fitur tambahannya adalah indikator LED ketika ikan sudah terkumpul. Nah, kemudian ditargetkan untuk nelayan. Kemudian yang terakhir ada sistem penghitung jumlah barang otomatis yang menggunakan sensor ultrasonik, fotodioda, dan inframerah. Nah, fitur tambahannya adalah pemisah barang rusak dengan servo DC dengan target pengguna pemilik industri produksi. Nah, sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.